kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik teman-teman, kita akan masuk presentasi kita pada yang berikutnya, itu di sesi ke-10 mengenai analisis cons volume profit atau singkatan dari CVP. Jadi di sini ada analisis cons volume profit CVP. CVP analisis merupakan metode untuk menganalisis bagaimana keputusan operasional dan keputusan pemasaran mempengaruhi laba bersih dan berdasarkan pemahaman tentang hubungan antara biaya variabel, biaya tetap, dan harga jual per unit dan tingkat output. 2009. Analisis CVP merupakan cara untuk mengetahui bagaimana merupakan biaya variabel dan biaya tetap mempengaruhi laba perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan CVP untuk melihat berapa banyak unit yang harus mereka jual untuk mencapai titik impas, menutupi semua biaya, atau mencapai margin keuntungan minimal tertentu. CVP ini juga menganalisis digunakan untuk menentukan bagaimana perubahan biaya dan volume mempengaruhi pendapat operasional dan laba bersih perusahaan. Dalam melakukan analisis ini ada beberapa asumsi yang dibuat, antara lain yaitu harga jual per unit adalah konstan, biaya variabel per unit adalah konstan, total biaya tetap adalah konstan, semua yang diproduksi jual, biaya hanya dipengaruhi karena aktivitas perubahan. Di sini ada analisis CVP. Analisis CVP merupakan alat bantu untuk memahami hubungan timbal balik antara biaya, volume, dan laba dalam organisasi dengan memfokuskan pada interaksi antara 5 elemen, yaitu harga produk, volume atau tingkat produk, biaya variabel per unit, dan yang terakhir total biaya tetap, dan yang paling terakhir bauran produk yang dijual. Komponen CVP ada beberapa komponen. Beberapa komponen secara kebersamaan membentuk analisis CVP. Komponen-komponen ini melibatkan bagaimana perhitungan dan rasio yang akan diurai secara lebih rinci selanjutnya. Komponen utama dari analisis CVP adalah yang pertama, contribution margin ration and variable expense ration. Yang kedua, break even point. Yang ketiga, margin of safety. Analisis cons volume profit CVP. Margin kontribusi merupakan selisih antara pendapatan atau penjualan dengan biaya variabel. Margin kontribusi akan digunakan untuk menentukan biaya tetap dan laba perusahaan. Dalam margin kontribusi ini terdapat dua hal penting yang harus menjadi bahan perhatian. Yang pertama adalah biaya-biaya harus dapat dipisahkan antara biaya variabel dan biaya tetap. Dan yang kedua, untuk kepentingan manajemen, laporan yang disajikan tidak mengikuti cara penyajian menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dalam laporan laba rugi dengan pendekatan contribution margin, semua biaya dikelompokkan berdasarkan perilaku, yaitu biaya variabel
dan biaya tetap. Di sini ada rumus yaitu C. Contribution margin sama dengan pendapatan penjualan dikurang total biaya variabel. Rumus di atas juga dapat digunakan sebagai perhitungan rasio margin kontribusi. Namun untuk mendapatkan hasil dalam presentasi dapat digunakan rumus sebagai berikut, yaitu CMR sama dengan CM bagi pendapatan penjualan. Di sini ada juga analisis break-even point, titik lepas. Analisis impas juga merupakan suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minimal agar suatu usaha tidak menderita rugi, tetapi juga belum memperoleh laba. Dengan kata lain, labanya sama dengan nol. Dalam analisis impas ini memerlukan informasi mengenai penjualan dan biaya yang dikeluarkan. Analisis titik impas adalah titik di mana jumlah pendapatan sama dengan jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan, sehingga perusahaan tidak memperoleh laba ataupun penderitaan kerugian. Dengan kata lain, unit yang dijual di atas titik impas akan berhasilkan laba. Titik impas ini dapat dinyatakan dalam suatu unit produk dan suatu mata uang. Analisis break-even point ini digunakan untuk yang pertama mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk mengelola tingkat keuntungan ketentuan. Dan yang ketiga, mengetahui beberapa jumlah kekurangan penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Dan yang keempat, mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjual terhadap keuntungan. Di sini ada pendekatan margin kontribusi. Sebenarnya pendekatan margin kontribusi ini merupakan gambaran dari pendekatan kebersamaan khusus pada bagian dan terletak pada bagiannya. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung titik impas dan menggunakan pendekatan margin kontribusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya tetap BEP unit biaya tetap dengan margin kontribusi. Biaya tetap dengan rasio margin kontribusi. Pendapatan grafik cost volume profit adalah break-even point merupakan grafik yang di dalamnya menggambarkan hubungan antara count, volume, dan profil, dan dihubungkan garis total biaya atau satu garis yang sama. Penting untuk membedakan dan memisahkan dua garis tersebut untuk melihat gambaran hubungan yang lebih jelas. Maka nanti akan terlihat di mana letak titik impas unit dan rupiah. Dalam pendekatan grafik, langkah pertama adalah membuat persamaan fungsi garis berdasarkan contoh di atas. Akan dibahas sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pendapatan atau sales, fungsi variabel cost atau VCV, fungsi biaya tetap VC, fungsi total biaya TC. Di sini kita akan mempelajari MOS atau margin keamanan. Adalah selisih antara rencana penjualan dalam unit atau satu uang dengan impas. Dalam unit atau satu uang penjualan, MOS ini memberikan info tentang seberapa jauh relasi penjualan dapat diturunkan dari rencana penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Menurut realisasi penjualan dari kebersamaan margin of safety,
Margin of safety dikurang penjualan aktual atau yang dianggarkan dikurang penjualan. Pada BEP, margin of safety juga dinyatakan dalam bentuk rasio atau presentasi yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu rasio MOS dalam atau anggaran penjualan dikurang penjualan pada BEP atau anggaran penjualan peserta presentasi margin of safety atau penjualan aktual atau yang dianggarkan kali 100. Bagian D yaitu asumsi dalam analisis volume profit. Dari persamaan-persamaan telah dibahas di atas, ada beberapa asumsi penting yang diperlukan diketahui MADE 2019, yaitu fungsi biaya dan pendapatan adalah linear. Fungsi pendapatan dan biaya harus ditetap konstan selama tentang waktu tertentu. Namun faktanya fungsi-fungsi tersebut seringkali tidak berfungsi, yang mana dapat berbentuk kurva atau bahkan bertahap, sehingga perusahaan sebaiknya mempertimbangkan bagaimana mungkin rentang penjualan dan produksi mereka. Jika rentang relevan tidak diidentifikasi, maka hubungan biaya dan penjualan jauh diasumsi telah diketahui dan bersifat konstan. 2. Harga dan jualan biaya dapat diketahui dengan pasti. Dan yang keempat, produk sama dengan penjualan. Yang berikutnya, baur penjualan bersifat konstan. Terima kasih penjelasan dari saya. Cuma itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya ucapkan terima kasih.